Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akfi Itbaul Haq. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di kota Madinah pada umurnya yang ke-63 tahun. Sebelum kembali ke pangkuan Allah yang Maha Kuasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada semua orang yang ada di sisinya. Berikut detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 8 Juni, dikutip dari buku Kisah Wafatnya Nabi Muhammad SAW 1990. Awal Nabi Muhammad SAW sakit 2 bulan setelah menunaikan haji wada. Nabi Muhammad SAW menderita pusing dan demam tinggi. Saat itu Rasulullah SAW berada di rumah Sayyidah Maimunah, namun karena sakit yang beliau derita semakin parah, kemudian ia meminta untuk dipindahkan dan dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah, kondisi kesehatan Nabi terus bertambah parah. Meski demikian, Nabi tidak pernah meninggalkan sholatnya, bahkan masih mengimami sholat selama beberapa kali. Pada waktu subuh di hari Senin, Nabi SAW tidak ikut sholat berjamaah dan hanya memperhatikan kaum muslimin yang sedang berdiri di saf-saf sholat. Tiada yang menyangka momen tersebut merupakan waktu subuh terakhir bagi beliau. Nah, sekarang detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu duha semakin tinggi, Nabi SAW memanggil anaknya Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya yang membuat Fatimah menangis dan tersenyum ketika mendapat bisikan Nabi yang kedua. Ibunda Fatimah, Aisyah, melihat kejadian itu dan bertanya tentang hal tersebut. Fatimah kemudian menjawab, Nabi SAW mengatakan padaku bahwa beliau akan wafat dan aku menangis. Kemudian beliau mengatakan padaku bahwa aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Rasulullah SAW kemudian memanggil cucunya Hasan dan Husain dan mencium mereka selagi berpesan pada semua orang yang ada di sana untuk menjaga kedua cucu kesayangannya tersebut. Nabi juga berpesan kepada semua yang hadir untuk memperhatikan sholat. Saat tanda-tanda datangnya ajal Nabi mulai tampak, Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah SAW di pangkuannya. Aisyah berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah SAW wafat di rumahku pada hari giliranku dan di pangkuanku, serta Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat. Ketika aku sedang memangku Rasulullah, Abdurrahman dan Abu Bakar masuk dan di tangannya ada siwak. Aku melihat Rasulullah SAW memandanginya sehingga aku mengerti bahwa beliau menginginkan siwak. Aku bertanya, ku ambilkan siwak itu untukmu. Rasulullah memberi isyarat ya dengan kepala. Lalu ku ambilkan siwak itu untuk beliau. Rupanya siwak itu terasa keras bagi beliau. Lalu ku katakan, ku lunakan siwak itu untukmu. Beliau memberi isyarat ya, lalu ku lunakan siwak itu. Setelah itu aku menyikat gigi beliau dengan sebaik-baiknya siwak itu. Sementara itu di hadapan beliau ada bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajah seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sahih Bukhari. Seusai bersiwak, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan pandangannya ke langit-langit seraya menggerakkan kedua bibirnya. Aisyah mendengarkan apa yang beliau katakan itu. Beliau berkata, Ya Allah, ampunilah aku.
rahmatilah aku dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Setelah 3 kali mengucapkan kalimat tersebut, tangan Nabi SAW kemudian lunglai dan beliau pun kembali kepada kekasih yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.